Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. News update sekaligus ngobrol ringan sedikit ini terkait dengan pemain yang juga dikaitkan ke Manchester United, penyerang. Siapa lagi kalau bukan Victor Osimhen. Di video sebelumnya gue sudah bikin kabar tentang Harry Kane, kali ini tentang Victor Osimhen. Gue ambil sumbernya dari Fabrizio Romano. Pertama ini adalah direktur dari Napoli, Giuntoli. Ini mengatakan kalau Osimhen dan juga Kvaratskhelia, lalu juga Kim, ini mengatakan kalau kontraknya apakah akan diperpanjang. Mereka saat ini punya kontrak jangka panjang ya. Dan kita tidak terburu-buru. Kita akan menunggu apa yang terjadi di musim panas. Lalu dia juga membicarakan tentang kontraknya. Nah, dari sini gue melihat ini kontrak Kim Min-jae, Victor Osimhen dan juga Kvaratskhelia. Kita akan menunggu di musim panas. Gue melihat ini ada peluang. Dia tidak menutup kemungkinan, ya. Ini ada kemungkinan, tergantung penawaran, tergantung situasi. Lalu Fabrizio Romano juga mengabarkan, dikutip dari Sport One ya, tentang kemungkinan Victor Osimhen ke Manchester United. Victor Osimhen mengatakan, saya tidak tahu masa depan. Di akhir musim, saya akan duduk dengan agen saya dan berdiskusi. Saya juga akan berbicara dengan Napoli. Saya sangat bersyukur kepada Napoli, kita akan mencari solusi secara bersama. Nah, artinya, Victor Osimhen juga belum memutuskan apapun. Baik itu akan stay ataupun akan meninggalkan Napoli. Baru nanti di akhir musim. Dan menurut gue ini sangat wajar. Sebagai seorang pemain tentu saja dia ingin konsentrasi 100% kepada klub. Dimana saat ini Napoli di kompetisi-kompetisi yang diikuti, Serie A dan juga UEFA Champions League, ini situasinya sedang sangat positif. Dan dia nampaknya tidak ingin terganggu ya, beralih fokusnya ke hal-hal lain termasuk juga masa depannya dia. Tapi dia tetap membuka segala kemungkinan, baik itu caps dari Napoli ataupun tetap stay di Napoli. Yang menarik, Victor Osimhen juga menambahkan kalau nih ya, Didier Drogba adalah idola saya. Saya menyukai melihat dia bermain waktu saya masih kecil. Saya selalu ingin menjadi seperti dia. Saya juga ingin memberikan title kepada Napoli, kepada fans Napoli. Ya tentu saja dia juga berbicara tentang passion ke sepak bola. Tapi yang gue garis bawahi di sini adalah dia mengidolakan Didier Drogba. Dia ingin menjadi seperti Didier Drogba. Kita tahu Didier Drogba di Liga Inggris ini kan memperkuat Chelsea. Dan menurut gue cukup sukses di Chelsea. Gelar juara Liga Inggris dan juga Champions League ini kan diraih bersama dengan Chelsea. Apakah Victor Osimhen bisa jadi ke Chelsea? Menurut gue kemungkinan itu masih terbuka. Ke Manchester United juga terbuka. Victor Osimhen di wawancara sebelumnya mengatakan kalau dia juga ingin bermain di Liga Inggris. Dia mempersiapkan dirinya untuk itu. Karena dia tahu Liga Inggris saat ini bisa dikatakan sebagai liga terbaik di dunia. Salah satu liga terbaik di dunia. Nah, bagaimana gue melihat Victor Osimhen? Sebelum kesana, gue ingin melihat di Transfermarkt. Pemain 24 tahun ini valuasinya ada di angka 70 juta. Kalau menurut Transfermarkt, dengan pemain lain katakanlah Harry Kane, ini beda 20 juta ya valuasinya. Pemain Nigeria ini, kalau gue lihat di WhoScore, strength-nya itu jelas. Ini sebagai striker, pencetak gol, finishing, heading, dribbling, ini merupakan kekuatannya. Lalu ada kelemahannya nih, dinilai passing, ya kan, disiplin, offside, dan menguasai bola. Tapi menurut gue ini hanya minor ya. Intinya saat ini Victor Osimhen, dan kalau dilihat dari perjalanan karir Victor Osimhen, luar biasa. Di 3 musim terakhir, golnya sangat banyak nih di Napoli, 2 digit. Sebelumnya pernah memperkuat Lille dan juga Liga Belgia, dan bahkan sempat juga memperkuat Wolfsburg. Artinya dia ini pernah memperkuat klub di beberapa negara di Eropa. Dan menurut gua ini memperlihatkan kalau adaptasinya cukup bagus dari Belgia ke Prancis, lalu ke Serie A. Raihannya cukup bagus. Di sisi lain juga bisa dilihat ya, dari Liga Belgia ke Prancis juga ke Italia. Jadi semakin lama semakin meningkat dan dia selalu bisa tampil dengan bagus.
Apakah dia bisa demikian di Liga Inggris, ini patut dinantikan. Di musim ini, sejauh ini Victor Osimhen ini menjadi top skor, bahkan di atas Lautaro Martinez ya. Lalu ada juga di sana Kvaratskhelia tentu saja di nomor 5 itu dengan 11 gol. Osimhen sendiri 19 gol. Di musim lalu dia berada di ranking 8 nih, pencetak gol terbanyak di Serie A dengan 14 gol. Ya, ini juga mungkin menarik kalau gua kutip Thierry Henry mengatakan kalau saya adalah Manchester United, saya akan memilih Harry Kane karena dia mengetahui Premier League. Tapi itu bukan berarti Osimhen ini merupakan pemain yang jelek. Hanya saja Harry Kane tidak membutuhkan adaptasi. Dia bisa bermain kurang lebih ya dengan Marcus Rashford, dan Harry Kane bisa bermain di mana saja. Ini mungkin salah satu kelebihan dari Harry Kane dibandingkan dengan Victor Osimhen. Lalu kabar lainnya juga striker Frankfurt Randal Kolo Muani ini juga ada di daftar buruan Manchester United kalau kalau mungkin gagal ya mendapatkan Victor Osimhen. Walaupun demikian Victor Osimhen ini masih dilihat sebagai prioritas yang lebih besar. Dari Patrick Berger, ini salah satu jurnalis, mengatakan kalau kemungkinan Victor Osimhen pindah di musim panas ke Manchester United, Chelsea maupun Paris ada di sana ya, walaupun dia mengatakan tadi ya dia masih belum tahu tentang masa depannya, baru akan ditentukan di akhir musim. Jadi ada Chelsea, Manchester United, dan juga Paris Saint-Germain, klub-klub besar dengan sumber daya yang besar juga, artinya dana yang besar. Karena menurut gua Victor Osimhen nanti harganya akan tinggi sih, jelas. Bukan tidak mungkin akan mendekati 100. Gue tidak ingin membandingkan dengan Harry Kane, dengan Vlahovic, tapi gue melihat Victor Osimhen merupakan pemain dengan kualitas premium, dengan kualitas bagus, sudah dibuktikan di Napoli musim ini, musim lalu, bahkan sebelumnya juga. Masih muda, tantangannya tentu saja adaptasi nih di Liga Inggris, di negara Inggris, dan ya segala sesuatu tentang Manchester United yang tentu saja ini kan berbeda dengan Serie A, dengan Napoli dan juga Italia. Ini akan menjadi ujian yang sangat besar. Erik ten Hag dan juga tim pemandu bakat scout dari Manchester United akan memainkan peranan yang penting di sini. Di samping juga ya sang pemain sendiri. Tapi feeling gue besar kemungkinan dia akan cabut dari Napoli. Pilihannya hanya dua, ke Inggris atau ke Napoli, atau mungkin ke Paris Saint-Germain, tuh bisa saja. Gue melihat di Inggris kemungkinannya hanya tiga. Kemungkinannya tiga. Ke Manchester United tentu saja, ke Chelsea, ataupun ke Tottenham Hotspur. Kalau seandainya Tottenham Hotspur kehilangan Harry Kane, tentu saja Daniel Levy ingin mencari penggantinya. Dan salah satunya pemain yang tersedia dengan kualitas bagus juga ya Victor Osimhen ini. Sehingga ini akan jadi domino effect. Di sisi lain ini mengartikan juga kalau di musim panas nanti pemain-pemain depan ini akan sangat ramai ya. Bukan hanya terkait dengan Manchester United, tapi juga klub-klub lain. Nah, kurang lebih demikian kabarnya tentang Victor Osimhen ini. Sangat menarik situasinya. Masih sangat terbuka situasinya juga, kondisinya, karena sang pemain masih sangat fokus kepada Napoli. Ingin meraih banyak gelar ya dengan Napoli musim ini, baik itu di Serie A maupun juga di Eropa, di Liga Champions. Kita nantikan saja, dan seperti biasa kalau ada kabar-kabar lain akan gua update lagi di Football United. Tapi menurut Sobat Football United, bagaimana nih Victor Osimhen? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.